Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi teori Van Hill. Kami dari kelompok 5 kelas 2024D Program Studi PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan matematika AUD yang diampu oleh Ibu Sri Widayati, SPD, MPD. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Ada Tazkiyatun Nufus, Alisa Putri Mazuma, Aisyah Rohman Nur Inaya, Tiara Zahra Salsabila, Atiyatul Karimah, dan Alicia Fiananda Nahda. Latar belakang. Pembelajaran matematika pada anak usia dini berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan pemecahan masalah. Namun, setiap anak memiliki tahapan perkembangan berpikir yang berbeda, sehingga proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan anak itu sendiri. Teori Van Hill memberikan gambaran tentang tahapan perkembangan berpikir anak yang dapat dijadikan landasan bagi guru dalam merancang pembelajaran matematika anak usia dini agar lebih bermakna, efektif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama, siapakah Pierre Marie Van Hill? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teori Van Hill? Yang ketiga, bagaimana kajian teori Van Hill dalam menjelaskan tahapan perkembangan berpikir geometri peserta didik? Yang keempat, bagaimana implementasi teori Van Hill dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika? Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni apa saja contoh kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan berdasarkan teori Van Hill? Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni biografi Van Hill. Pierre Marie Van Hill adalah seorang matematikawan dan pendidik asal Belanda yang lahir pada tahun 1909 dan wafat pada 1 November 2010. Ia dikenal luas melalui teori Van Hill tentang tahapan perkembangan berpikir geometri anak yang dikembangkannya bersama sang istri Dina Van Hill Geldof. Teori ini menjelaskan bahwa pemahaman konsep geometri tidak terjadi secara instan, melainkan berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Jadi artinya itu pemahaman anak terhadap bentuk dan ruang berkembang secara bertahap, dimulai dari tahap yang sederhana hingga ke tahap yang lebih kompleks. Jadi anak itu tidak dapat langsung memahami konsep yang sulit tanpa melalui tahapan sebelumnya seperti itu. Jadi dalam pendidikan anak usia dini, teori Van Hill itu menjadi landasan penting dalam mengenalkan konsep bentuk dan ruang secara bertahap dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Pembahasan yang pertama yakni definisi teori Van Hill. Di sini kami mengambil dari 3 pendapat ahli yang berbeda. Yang pertama ada dari Naufal et al. 2021. Menurut Naufal et al. 2021, teori Van Hill menekankan bahwa strata berpikir geometri adalah urut dan saling bergantung, serta instruksi harus dirancang sesuai level perkembangan siswa agar berpikir logis dan bukan menghafal. Penekanan pada urutan level menunjukkan bahwa kemampuan berpikir geometri ini tidak bisa berkembang secara lompat. Jika siswa belum menguasai satu level, maka akan sulit memahami materi di level berikutnya. Karena itu, guru perlu memastikan pemahaman di setiap tahap sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi agar proses berpikir benar-benar berkembang secara logis. Lalu yang kedua, ada dari Hartono et al. Menurut Hartono et al. 2025, teori Van Hill menggambarkan bahwa berpikir geometri berkembang melalui beberapa level bertahap, yakni visualisasi, analisis, abstraksi, deduksi, dan rekor. Dan pindah dari satu level ke level berikutnya membutuhkan pengalaman belajar yang sesuai, bukan hanya waktu atau usia peserta didik saja. Pernyataan tentang pentingnya pengalaman belajar menegaskan bahwa perkembangan berpikir geometri ini dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran, bukan hanya sekedar faktor usia. Artinya, dengan strategi dan aktivitas yang tepat, siswa dapat naik level secara bertahap. Hal ini memperkuat peran guru dalam
merancang pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Lalu yang ketiga ada dari Nahdi et al. 2024 yang menyatakan bahwa Van Hill's teori efektif sebagai kerangka konseptual untuk menilai perkembangan berpikir geometri siswa karena membagi kemampuan berpikir menjadi level yang jelas, yakni visualisasi, analisis, abstraksi, deduksi, dan recall, sesuai dengan yang disebutkan pada teori Hartono tadi. Di sini, pembagian level yang jelas dalam teori Van Hill membantu pendidik mengidentifikasi posisi kemampuan berpikir siswa secara lebih terarah. Dengan demikian, evaluasi dan intervensi pembelajaran dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ini menunjukkan bahwa teori Van Hill bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam praktik pembelajaran geometri pada anak. Nah, kesimpulan dari ketiga teori tersebut, teori Van Hill menjelaskan bahwa kemampuan berpikir geometri siswa berkembang melalui tahapan atau level yang berurutan dan saling berkaitan. Perpindahan antar level tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh pengalaman belajar dan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan level perkembangan siswa, sehingga siswa dapat memahami konsep secara logis, bukan hanya sekedar menghafal. Selanjutnya ada implementasi penerapan teori Van Hill. Penerapan teori Van Hill dalam pembelajaran geometri untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pemahaman konsep secara bertahap dan bermakna. Kerangka pemikiran ini menyediakan panduan yang jelas mengenai tahapan penalaran geometris yang perlu dilalui oleh siswa, sehingga membantu memudahkan guru dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan level berpikir siswa. Namun, perlu digarisbawahi bahwa setiap individu siswa memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melalui tahapan penalaran geometris yang diajukan dalam teori Van Hill. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan karakteristik individual dari masing-masing siswa dalam penerapan pendekatan teori Van Hill ke dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya pada pembahasan kajian teori Van Hill. Teori Van Hill memberikan pengetahuan bahwa pemahaman matematika berkembang melalui tahap-tahap yang bersifat hierarkis, khususnya pada geometri. Dalam matematika, anak usia dini, teori Van Hill menekankan perkembangan berpikir geometris secara bertahap, dimulai dengan tahap visualisasi, berakhir dengan tahap rigor. Pengenalan bentuk geometri ditingkatkan melalui kegiatan bermain seperti bermain balok, menyusun puzzle geometri, dan aktivitas fisik yang melibatkan pengenalan bentuk di lingkungannya. Metode pembelajaran bermain dan alat peraga konkret memungkinkan anak-anak melihat dan mengubah bentuk geometri secara langsung. Teori Van Hill membantu guru merancang aktivitas bermain yang terstruktur, menstimulisasi kognitif anak, serta membangun pemahaman dasar geometri yang kuat sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal. Selanjutnya ada 5 tahap berpikir geometri. Yang pertama yaitu tahap 0 atau yang disebut visualisasi. Tahap pengenalan konsep-konsep geometri dalam matematika yang didasarkan pada karakteristik visual atau penampakan bentuknya. Yang kedua yaitu tahap 1 yang disebut juga analisis. Tahap anak dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki suatu bangun. Yang ketiga ada tahap 2 yang disebut deduksi informal. Tahap anak dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki suatu bangun dan anak sudah memahami definisi setiap bangun. Yang keempat ada tahap 3 yaitu deduksi. Tahap anak sudah memahami peranan pengertian, definisi, aksioma, dan forma pada geometri. Yang kelima yaitu ada tahap 4 atau tahap terakhir yang disebut juga rigor. Tahap tertinggi anak memahami geometri secara abstrak tanpa perlu model visual. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan pembelajaran geometri anak usia dini. Yang pertama tahap visualisasi atau pengenalan bentuk.
Anak mengenal bentuk berdasarkan tampilan visual melalui kegiatan bermain puzzle bentuk sederhana. Anak melihat dan mencocokkan bentuk tanpa memahami sifatnya. Yang kedua, tahap visualisasi atau pengelompokan bentuk. Anak mulai mampu membedakan dan mengelompokkan bentuk berdasarkan kesamaan visual, seperti mengelompokkan lingkaran dengan lingkaran dan segitiga dengan segitiga. Yang terakhir yaitu tahap analisis awal. Anak mulai mengenali ciri sederhana dari bentuk geometri seperti jumlah sisi atau sudut melalui kegiatan membandingkan dan mengelompokkan bentuk. Pada slide ini, kami akan menampilkan contoh video pembelajaran yang menerapkan teori Van Hill dalam memperkenalkan bentuk geometri pada anak usia dini. Halo sahabat kecil kelas berbagi. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk geometri. Ada 4 bentuk geometri apa saja ya? Yang pertama, lingkaran atau bulat. Bentuk yang sama seperti lingkaran adalah jam dan bola. Bentuk kedua ada segitiga, sisinya ada 3. Nah, yang sama seperti segitiga ada atap rumah dan juga tenda. Yang ketiga bentuk persegi panjang. Nah, sisinya ada 4 tapi panjangnya berbeda. Bentuk apa sih yang seperti persegi panjang? Ada pintu dan meja belajar. Berkembang secara bertahap dan hierarkis melalui pengalaman belajar yang sesuai, bukan hanya berdasarkan usia, melalui pembelajaran basis bermain dan penggunaan media kognitif. Guru dapat membantu anak memahami konsep geometri secara bermakna. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan level berpikir dan karakteristik individu anak agar pembelajaran matematika menjadi lebih efektif. Baik, terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya di pembahasan jika kalau ada salah kata maupun salah dalam pembahasannya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Penggunaan video ini sendiri dapat membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan mempermudah anak untuk memahami konsep bentuk secara bertahap.